Halo semuanya, perkenalkan saya Raili Ruwanawati dari SMA Negeri 1 Kaliwungu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Algoritma Cummins Clustering Analysis terhadap Coronavirus Disease 19, Studi Kasus Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Coronavirus pertama kali muncul dan menyerang manusia di Provinsi Wuhan, China. Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan status pandemi untuk wabah virus corona. Khusus di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana. Kasus virus corona di Indonesia, terutama pada Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, semakin meningkat pada akhir-akhir ini. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan metode implementasi algoritma Cummins Clustering Analysis terhadap data coronavirus disease 19 yang dimulai dengan membangun data clustering. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan algoritma Cummins Clustering Analysis terhadap coronavirus disease 19 pada Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan bagaimana perbandingan hasil clustering pada setiap iterasi coronavirus disease 19 pada Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Studi pustaka dalam penelitian ini meliputi COVID-19, clustering, dan algoritma Cummins. Partikel virus corona mengandung 4 protein struktural utama, yaitu protein S, M, E, dan N. Sedangkan clustering adalah pengelompokan data yang didasarkan hanya pada informasi yang ditemukan dalam data yang menggambarkan objek tersebut dan hubungan di antaranya. Adapun Cummins merupakan suatu algoritma yang digunakan dalam pengelompokan secara partisi yang memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Rumus yang digunakan yaitu rumus untuk menentukan sentroid dan rumus menentukan cluster dengan menggunakan metode Euclidean distance yang dapat dilihat pada layar. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan berupa data virus corona pada 20 kecamatan di Kabupaten Kendal, di antaranya Rawosari, Kangkung, Weleri, Ringinarum, Cepiring, Patebon, Gemuh, Pegandon, Ngampel, Kota Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Kaliwung Selatan, Boja, Singorojo, Limbangan, Patean, Pageruyung, Sukorejo, dan Pelantungan. Tahapan dari algoritma Cummins yaitu dimulai dari menentukan banyaknya klaster, menentukan sentroid, menghitung data penyakit, mengelompokkan data dengan nilai minimum, dan jika ada data yang harus dipindah, maka akan diulang dari penentuan sentroid. Berikut ini merupakan hasil rata-rata kasus virus corona di Kabupaten Kendal dari bulan Januari sampai Juni yang didapatkan dari official akun Instagram Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal pada tahun 2021. Perhitungan dilakukan dengan membagi data setiap 2 bulan, yaitu Januari-Februari, Februari-Maret, Maret-April, April-Mei, dan Mei-Juni. Langkah pertama yaitu menentukan sentroid awal klaster, kemudian menentukan jarak antara titik objek dan sentroid. Pada perhitungan ini digunakan persamaan Euclidean distance. Perhitungan klaster 1, setelah data ketiga, maka akan dilakukan perhitungan untuk memperbarui sentroid sehingga sentroid pada klaster 1 akan selalu berjalan. Sedangkan klaster 2 memiliki sentroid yang tetap. Data akhir dapat dilihat pada layar. Perhitungan dilakukan kembali untuk menghitung data pada bulan selanjutnya dengan sentroid yang sama yaitu Kecamatan Rawosari dan Kecamatan Kangkung. Berdasarkan perhitungan hasil penelitian, didapatkan bahwa setiap kecamatan tidak selalu berada pada klaster yang sama setiap bulannya. Sebagai contoh, Kecamatan Weleri pada iterasi 1-3 berada pada klaster 1, sedangkan pada iterasi 4 berada pada klaster 2, dan pada iterasi 5 berpindah lagi menjadi klaster 1. Pada setiap iterasi, kecamatan dapat berpindah klaster sesuai jumlah virus corona yang terkonfirmasi. Adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya PPKM level 4 Jawa Bali dan kegiatan vaksinasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penerapan algoritma Cummins dalam kasus coronavirus di Kabupaten Kendal dimulai dengan mengumpulkan data virus corona di semua kecamatan dan dilakukan penghitungan rata-rata. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan banyaknya klaster, menentukan sentroid,
menghitung data virus corona, mengelompokkan data dengan nilai yang minimum, dan menganalisis data. Bandingan hasil yang didapatkan setelah perhitungan di setiap iterasi, setiap kecamatan dapat berubah klaster sesuai dengan banyaknya data virus corona yang terkonfirmasi setiap bulannya. Sekian pemaparan presentasi dari saya, terima kasih.